Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nur Iskandar, NPM 1910701091. Video ini adalah video untuk menyelesaikan UTS Bahasa Indonesia dari Ibu Mules. Selamat mendengarkan. Pertanyaan nomor 1 yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Pada zaman dahulu belum ada bahasa Indonesia, kerajaan menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Dan hal itu dapat dibuktikan dengan prasasti-prasasti yang ada di zaman dahulu, seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683, prasasti Talang di Palembang tahun 683. Semua itu membuktikan bahwa bahasa Sanskerta telah digunakan pada zaman dahulu. Dan setelah kerajaan Sriwijaya muncul, bahasa Melayu pun muncul, dan bahasa Melayu digunakan pada zaman tersebut untuk berdagang, berkomunikasi dengan rakyat Belanda dan lain-lain. Bahasa Melayu dipilih karena mudah dipahami dan semua suku menerimanya. Setelah itu pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari seluruh Indonesia menyepakati bahwa munculnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu yang isinya mirip-mirip dengan bahasa Melayu. Dan semakin kesini bahasa Indonesia itu semakin beragam karena mengalami percampuran dari bahasa-bahasa lain seperti bahasa serapan. Untuk pertanyaan nomor 2, kenapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia walaupun kita di bidang peternakan? Yang pertama adalah sebagai rasa cinta dengan tanah air, karena bahasa Indonesia sudah disepakati sebagai bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Yang kemudian, kalau di bidang peternakan kan pastinya butuh komunikasi dengan sesama teman, pastinya juga menggunakan relasi dengan teman-teman. Ya, hal tersebut harus kita lakukan dengan komunikasi yang baik, salah satunya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan bidang peternakan juga harus seperti menulis sebuah penelitian, esai, seperti itu kan harus menggunakan bahasa Indonesia agar dipahami oleh semua orang yang membacanya. Pertanyaan nomor 3, kenapa bahasa terpelajar merupakan seperti bahasa resmi? Yang pertama, dalam penulisan suatu karya ilmiah atau sebuah esai pastinya menggunakan bahasa yang akademis agar mudah dipelajari atau dibaca oleh orang luas. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa orang-orang yang mampu menulis sebuah karya tersebut harus menggunakan bahasa yang dapat diterima oleh orang banyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa resmi atau bahasa akademis itu bahasa yang digunakan oleh orang-orang terpelajar untuk membuat karya yang dapat dinikmati oleh khalayak umum. Soal nomor 4 tentang ejaan yang baku dan efektif. Di sini maksudnya adalah ejaan itu adalah cara pengucapan, yaitu kalau yang baku berarti sudah terdapat dalam UEB atau peraturan tentang berbahasa Indonesia. Di situ setelah dijelaskan kata-kata yang termasuk dalam kata-kata baku dan cara pelafalannya atau ejaannya. Soal nomor 5 tentang kata serapan. Kata serapan itu kata yang diambil dari negara lain atau bahasa lain yang dirasa cocok untuk bahasa kita untuk dijadikan kata-kata. Kalau dalam peternakan biasanya seperti absorpsi itu seperti penyerapan, terus laktasi itu seperti waktu dalam memerah susu, fermentasi itu cara pembuatan supaya awet, terus ada IB atau inseminasi buatan itu pada saat pembuatan bibit. Terus ada juga DOC, die old chicken, itu seperti ayam yang baru menetas. Untuk soal nomor 6 tentang kalimat berpola utuh atau sempurna, minimal memiliki 3 unsur, yaitu subjek, predikat, dan objek. Contohnya, saya makan nasi. Saya di sini sebagai subjek, makan sebagai predikat, nasi sebagai objek. Terus ada juga SPOK. Itu ditambah keterangan seperti saya bermain bola di lapangan. Di lapangan itu sebagai keterangan tempat.
soal nomor 7 tentang lisan baku dan tulis baku. Kalau lisan baku itu yang umumnya kita ucapkan, yaitu ejaannya. Seperti ya dibaca bukan gitu. Kalau yang tulis baku itu sudah terdapat dalam peraturan UEP. Jadi yang ada di situ berarti sudah baku dan efektif. Untuk soal yang ke-8 tentang kohesif dan koherensif dalam sebuah paragraf. Kalau kohesif itu kesatuan, artinya kan dalam satu paragraf memiliki satu pokok kalimat. Ya, kalimat itu menjadi pacuan untuk kalimat-kalimat yang lain. Jadi ada kesatuannya, ada kaitannya antar kalimat. Kalau koherensif itu perpaduan, yaitu antar kalimat itu mendorong untuk menjelaskan yang kalimat pokoknya tersebut. Jadi selain kata kalimat pokok itu menjelaskan tentang kalimat pokok tersebut. Jadi memiliki perpaduan antar kalimat dalam paragraf tersebut. Soal yang ke-9 tentang contoh kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat. Kalau majemuk yang setara seperti saya pergi ke sekolah sedangkan ayah pergi ke kantor. Nah, seperti itu. Kalau majemuk bertingkat, saya akan menghubungi Bapak ketika ia sedang pergi. Soal yang ke-10 tentang penutup surat dinas. Saya ambil dari surat dinas yang sering diberikan pada saat sekolah dulu tentang penerimaan rapot. Kehadiran Bapak Ibu Wali murid sangat kami harapkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kepala sekolah atau wali kelasnya. Saya akan mengulas suatu novel dengan judul Ngenes. Mungkin kalian pernah membacanya, seperti ini gambarnya. Ya, Ngenes ini kepanjangan dari Ngetawain Hidup Ernest. Penulisnya adalah Ernest Prakasa, editornya Dewi Vita, dan redaksinya Rak Buku. Kompleks Per Garden Blok B nomor 1, Jalan Raya Pekapuran, Cimanggis, Depok. Novel ini menceritakan tentang kehidupan si Ernest ini, hal-hal sialnya, hal-hal lucunya. Pokoknya bagus deh. Untuk kelebihannya dari novel ini, seperti isu-isu yang diangkat di buku ini nggak jauh dari kehidupan sehari-hari, seperti kecanduan Twitter, Facebook, dan hina-hinaan orang Cina. Seperti hal-hal tabu yang mungkin harus dibaca sendiri, tidak bisa saya sampaikan di sini. Misalnya disampaikan dengan materi yang diramu, dengan beat dan punchline yang memancing ketawa. Membaca buku ini seperti sedang menyaksikan Ernest sendiri sedang stand up komedi. Ilustrasi-ilustrasi yang diberikan buku ini lumayan oke, lumayan melengkapi kelucuan dari ceritanya ini. Yang buat kelemahan untuk buku ini yang pertama ya sangat mengganggu dalam pembacaan, yaitu banyaknya typo atau salah ketik, terus penggunaan EYD yang tidak baik seperti penggunaan kata depan di. Tapi hal itu tidak mengganggu dalam pembacaan kita. Saya sangat menganjurkan novel ini karena kalau sedang bosan, sibuk, sedang bosan dan murung, mungkin novel ini menjadi pilihan yang cocok untuk dibaca dalam waktu-waktu senggang. Terima kasih.